Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi shalatu wassalam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Para majelis guru, wabil khusus Buya Dr. Indrianto Faisal MA, Ustaz Komar, Umi, dan semua majelis guru yang saya muliakan. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali bersilaturahim untuk menjalankan tugas mingguan kita, yaitu menambah ilmu, menambah wawasan. Karena bagaimanapun kalau kita mengajar, terus terang saja, kalau kita nggak mau menambah ilmu, nggak mau menambah pengalaman, tidak mau menambah wawasan, kita akan tertinggal. Dan ilmu sekarang itu begitu cepat, ya Buya ya, begitu cepat. Jadi kalau kita hanya bicara tentang apa yang kita pelajari, jangankan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu aja, kalau itu saja kita bahas, kita jauh akan tertinggal. Bahkan saat ini kita akan tertinggal dengan apa yang disebut dengan AI. Itu Buya tadi ngasih informasi ke saya. Berapa hari yang lalu di Jogja itu ada seminar ya Buya ya. Judulnya apa Buya? Ketika ulama bertemu algoritma. Ya. Ketika ulama bertemu dengan algoritma. Nah, algoritma itu salah satunya ya ini kecanggihan yang disebut dengan medsos ya. Apalagi yang disebut dengan AI. Sekarang apa yang kita tanya di AI yang tidak ada jawabannya. Ya, kalau kita kosong, ya ada juga informasi di AI itu yang memang juga harus kita betulkan. Tapi bagaimanapun tingginya teknologi, kita tahu ketika COVID berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, canggih bagaimanapun teknologi, belajar online namanya yang sekarang alhamdulillah berkat COVID itu sekarang rapat-rapat banyak yang online, bahkan kuliah-kuliah pun banyak yang online sekarang. Tapi bagaimanapun beda kalau offline ketemu langsung dengan dosen dan dengan orang siapa yang mengajar. Nah, kita nggak bicara itu. Tema hari ini yang akan kita bahas adalah pengertian ilmu yang bermanfaat dan berkah, disertai dalil Al-Quran dan hadis sahih, serta pendapat ulama tentang hal tersebut. Nah, kita langsung saja karena waktu yang sangat terbatas. Sebab kalau ini kita bahas secara detail terus terang aja tidak cukup 2-3 pertemuan ini Buya ya. Ini panjang ini persoalannya ini. Nah, ilmu yang bermanfaat itu apa sih? Dalam bahasa Arabnya, ilmu yang bermanfaat itu adalah al-ilmun nafi'. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Ilmu bermanfaat secara umum adalah ilmu yang benar secara dalil, ya, benar secara dalil, baik dalilnya itu dalil akli, apalagi dalil nakli. Jadi bukan dalil satu arah, dalil akli saja, tapi juga dalil nakli yang berdasarkan kepada wahyu. Dan ilmu itu diamalkan. Artinya diamalkan oleh orang yang mendapatkan ilmu tersebut. Dan
Selain ilmu itu sumbernya, dasarnya jelas, yaitu baik dari logika yang sehat, dalil akli yang benar dan logika yang benar, juga berdasarkan wahyu, terutama Al-Quran dan Sunnah, diamalkan. Dan ilmu tadi mendekatkan orang berilmu tadi kepada Allah. Jadi ciri orang yang berilmu, ilmunya yang bermanfaat itu adalah bukan cuma sekedar pintar teori, tapi apa yang ada di ilmunya itu ya diamalkan dan membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya ibadahnya semakin baik. Itu ciri orang yang berilmu bermanfaat. Dan yang paling penting lagi adalah ilmu yang bermanfaat itu mendatangkan kebaikan baik bagi dirinya, orang lain, bahkan umat manusia dan kehidupan di dunia ini. Dan terakhir di sini, ilmu yang bermanfaat itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, coba kita lihat. Sudah banyak ilmu yang kita pelajari selama ini dalam kehidupan kita. Secara struktural, resmi, kita ada yang belajar dari TK, ada yang belajar dari TK, SD, SMP, SMA atau sanawiyah, aliyah, dan ada yang kuliah. Yuk kita lihat, kita merenung ilmu yang selama ini yang ada pada diri kita, betul enggak ilmu itu secara dalil betul-betul sumbernya jelas, yaitu dari wahyu Al-Quran dan hadis, dan ilmu itu diterima oleh akal sehat dan juga bersumber dengan dalil akli. Dan sejauh mana dan sebanyak mana ilmu yang sudah kita dapati sekarang kita amalkan dalam kehidupan kita. Ada satu ungkapan mahfuzot ketika kita kelas sanawiyah kelas 1 itu belajar al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan itu laksana pohon tanpa buah. Ilmu yang tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Kemudian apa definisi ulama tentang ilmu bermanfaat itu? Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, menambah ketenangan dan mendatangkan amal. Ada yang bilang, kok nggak mendatangkan rezeki? Rezeki itu otomatis, ya. Rezeki itu otomatis. Bahkan ada satu ungkapan saya sering dengar, orang bekerja, mengandalkan otot yang mayoritas dan kurang mengandalkan otak, dengan orang yang bekerja dengan mengandalkan otak, walaupun mungkin juga otot diperlukan, itu hasilnya kadang-kadang jauh. Orang yang mengandalkan otot dari pagi sampai sore kadang-kadang cuma 50.000 atau 100.000 ya Bu ya. Orang yang mengandalkan otak, kecerdasan dan ilmu bermanfaat dan berkah, kadang-kadang bicara setengah jam aja kadang-kadang bisa dapat 1 juta, 1,5 juta, 2 juta dan sebagainya. Jadi nggak usah bicara ilmu yang bermanfaat itu mendatangkan rezeki, itu nggak usah diomongin. Kalau ilmu kita manfaat dan berkah, dan kalau kita bekerja mengandalkan otak, ya tenaga sudah otomatis, tapi yang maksimal dan optimal otak, bukan otot. Itu insya Allah hasilnya berlipat ganda daripada mengandalkan cuman yang dominan adalah otot.
Nah, makanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah. Ya. Otomatis kalau ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah ini otomatis ilmu yang menjadikan orang berilmu itu berakhlak karimah. Ya, itu otomatis itu. Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasul, berakhlak kepada Nabi, berakhlak kepada kitab sucinya, berakhlak kepada kedua orang tuanya, berakhlak dengan siapapun, dan berakhlak karimah dengan apapun. Itu udah otomatis itu. Karena apa? Karena orang yang ilmunya bermanfaat adalah orang yang menambah rasa takut kepada Allah dan menambah ketenangan dan mendatangkan amal. Maaf, kalau kata bahasa sekarang, ilmu yang bermanfaat itu bukan omon-omon. Ya, cuman ngomong doang pinter. Tapi maaf, omong doang. Realita dan kenyataannya tidak ada. Nah, Al-Ghazali berkata, ilmu bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan kepada keselamatan akhirat. Kenapa Al-Ghazali kok mengedepankan ilmu yang mengantarkan keselamatan akhirat? Karena kehidupan yang hakiki, yang abadi, yang selamanya bukan hidup di dunia ini. Ya, kita butuh hidup di dunia, tapi maaf, yang namanya dunia, Rasul pernah mengatakan, aslih dunyakum wa'mal li akhiratikum ka'annakum tamutuna ghadan. Rawahu Dailami an Anasin radhiyallahu an. Dunia memang kita perlu, dunia kita bukan tidak butuh. Siapa orang yang tidak butuh dunia? Karena kita hidup di dunia nyata. Tapi ya, Rasul mengatakan aslih dunyakum. Hal-hal yang berhubungan dunia kita itu selalu kita harus tingkatkan kualitasnya. Kalau bisa juga kuantitasnya. Silakan, nggak dilarang. Allah nggak melarang kita untuk jadi orang kaya, enggak. Allah nggak melarang kita untuk, maaf ya, menjadi orang terkenal, menjadi orang hebat, punya jabatan yang tinggi dan strategis, silahkan. Tapi juga pada waktu yang sama, ilmu itu, dunia itu, jabatan itu, kalau betul-betul ilmu itu bermanfaat, bukan hanya sekedar membuat dia bahagia di dunia, tapi wa'malu li akhiratikum, ilmu yang menjadi bekal untuk kita hidup di akhirat. Nah, beramal untuk kehidupan akhirat, kata Rasul, ka'annakum tamutuna ghadan. Jangan ditunda-tunda. Jangan tarsok. Kalau urusan dunia bolehlah. Bahkan ada satu ungkapan mengatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah engkau untuk keperluan duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Apa yang dimaksud hidup selamanya? Gak usah terlalu ngotot untuk dunia. Kalau sekarang memang harus istirahat, ya istirahat. Karena bagaimanapun badan punya hak untuk istirahat, mata punya hak untuk istirahat, otak punya hak untuk istirahat. Semua fisik kita ini butuh untuk istirahat. Ya sudahlah, kalau untuk urusan dunia, anggap saja kita masih hidup masih lama di dunia ini. Tapi kalau sudah untuk urusan bekal akhirat, nggak ada tunggu-tunggu. Kenapa? Ka'annaka tamutu ghadan. Ya, seakan-akan kita besok akan mati. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Coba lihat kemarin bencana di Sumatera, coba lihat berapa banyak itu yang meninggal dunia itu. Ya Allah, kita doakan mudah-mudahan yang meninggal dunia mereka syuhada di hadapan Allah. Sakit dan luka-luka mereka disembuhkan oleh Allah. Diberikan ketabahan dan kesabaran. Harta dan kekayaan mereka yang hilang insya Allah dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, ilmu bermanfaat adalah ilmu
yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, yang meliputi pengetahuan tentang Allah, nama-nama dan sifat Allah, serta apa yang dia cintai. Ya, apa yang dicintai oleh Allah? Ya, apapun hal yang baik dan bermanfaat itu dicintai oleh Allah. Makanya ya, ilmu yang bermanfaat itu pasti ilmu yang membawa kita untuk dekat dan menjadi orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mendefinisikan apa sih ibadah? Ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yarda min qaulin aw fi'lin zahiran kana aw batinan. Ya, ibadah adalah segala sesuatu yang positif dan mendatangkan manfaat dan diridhoi oleh Allah. Ya, dan diridhoi oleh Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bernilai ibadah di hadapan Allah, tapi dengan syarat niat kita semata hanya untuk mencari ridho Allah. Jadi kalau segala ilmu yang kita dapatkan kita amalkan, insya Allah itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar ilmunya bermanfaat, tapi juga ilmu itu ketika kita amalkan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa itu ilmu yang berkah? Al-barakatu fil ilmi. Berkah berarti kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus-menerus. Al-barakatu al-khairul katsir was-sabat wad-dawam. Jadi kebaikan yang banyak dan kebaikan itu ya terus-menerus. Terus-menerus kebaikan itu, sehingga sekalipun kita sudah tiada, ilmu yang berkah itu ya kita semua kan akan mati toh. Nggak ada yang nggak akan mati. Kita masih mendapatkan aliran pahala dari ilmu yang bermanfaat dan berkah itu. Dan ini nggak main-main. Rasulullah SAW yang bilang, "Idza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulahu." Ini udah sering kita dengar hadis ini. Apabila anak manusia meninggal, putus semua amal perbuatannya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah. Saya tertarik ringkas ya menjelaskan kata sedekah di sini. Rasulullah pakai isim nakirah. Pakai isim nakirah. Jadi apa itu sedekah? Ya, sedekahun jariyah. Segala bentuk kebaikan, yang penting kebaikan itu jariyatun. Ya, jariyatun. Manfaatnya masih dirasakan oleh orang banyak. Ya, manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Misalnya kita punya ilmu kepandaian, gak mesti ilmu agama, bisa aja ilmu cara bikin roti, ilmu cara nyukur. Ya, sesadih jangan dianggap ilmu cara nyukur itu gak mendatangkan pahala itu. Bahkan ilmu nyukur itu ya, itu ilmu yang namanya selalu dibutuhkan itu. Ya, ketika terjadi COVID, itu tukang cukur tetap laku. Betul nggak? Tetap laku. Jadi jangan dianggap ilmu nyukur itu ilmu apa, ya? Ya, coba bayangkan. Ya, jadi segala apapun yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan, itu insya Allah kalau kita amalkan dan niat kita karena Allah, insya Allah pahalanya tetap akan mengalir. Ya. Dan Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu itu, sebagaimana Allah katakan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan ciri orang yang berilmunya yang berkah dan bermanfaat adalah mendatangkan khosyahnya, takwanya, takutnya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan
Ya, Allah memerintahkan kita untuk tiap hari bertambah ilmu. Ya, Anda percaya atau tidak terserah. Buya walaupun nggak pernah ngomong sama saya, kalau saya bicara pada beliau ini tiap hari nggak pernah nggak bacain. Ciri-cirinya saya tahu kok. Nanya apa aja, info apa aja, selalu up to date. Ya Buya ya. Tiap hari baca kan? Tambah ilmu. Ya, saya dengan segala kekurangan dan segala keterbatasan saya juga, alhamdulillah saya tiap hari itu nggak pernah nggak baca. Sadarul itu sering ikut taklim sama saya. Tapi itu nerangin tadi itu kapan bacanya katanya. Umi juga sama saya kadang-kadang ngomong begitu. Abi nerangin begitu kapan bacanya katanya. Ya, saya baca. Ya, saya baca. Kadang-kadang kalau lagi capek baca dengerin ceramah orang ya. Apalagi sekarang YouTube banyak. Saya tiap hari nggak pernah nggak baca. Nggak pernah nggak baca. Harus saya baca. Harus tambah ilmu. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah. Itu kan Al-Quran surat Toha ayat 114. Waqul Rabbi zidni ilma. Katakan, hai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Jangan males. Apalagi sekarang ini, kalau kita nggak bertambah ilmu kita akan jauh ketinggalan. Jauh kita ketinggalan. Bahkan maaf, dengan murid kita pun kita akan jauh ketinggalan. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan ilmu. Hadis-hadis tentang ilmu yang bermanfaat, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Dan Rasul juga mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah darinya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia ilmu yang mendalam dalam agamanya. Jadi ciri-ciri orang yang lahir darinya kebaikan, dia itu punya ilmu yang dalam, yang mendetail. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya at-ta'ammuq fil ilmi. Ya, detail ilmunya itu mendasar gitu loh. Maaf, nggak cuma kulitnya doang. Itu ciri orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan darinya. Kenapa? Karena orang yang berilmu yang sangat dalam, kalau dalam ilmu fikih namanya faqih, itu orang, maaf ya, kita mudah-mudahan bisa menjadi seperti ini. Kalau ada orang punya masalah, punya problem, dia bisa memberikan minimal petunjuk dan memberikan solusi dan jalan keluar untuk keluar dari persoalan tersebut. Dan kita memohon kepada Allah agar dilindungi, jangan sampai ilmu kita nggak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku mohon kepadamu jangan sampai ilmuku tidak bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang senantiasa pahalanya mengalir walaupun kita sudah meninggal nanti. Ya. Cara untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Satu, dalam belajar, dalam menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, niatkan semata hanya untuk mencari ridho Allah. Bahkan Ibnu Qayyim berkata, ikhlas adalah ruh dari ilmu. Ya. Nggak usah macam-macam, nggak usah niat macam-macam. Niat kita semata hanya untuk mencari ridho Allah. Menuntut ilmu itu betul-betul jelas sumbernya. Kita sebagai orang beriman, ilmu itu harus berdasarkan wahyu, baik Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada yang bertanya, apakah harus ilmu tauhid, ilmu fikih, atau ilmu apa lagi? Ilmu tafsir, ilmu hadis? Enggak. Islam itu tidak membeda-bedakan antara ilmu. Ilmu apapun itu sebetulnya adalah sumbernya, dasarnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Yuk kita kasih contoh ilmu apa misalnya? Ilmu matematik. Oh, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ya tentang ilmu matematik. Contoh ayat-ayat waris misalnya. Tentang faraid. Itu kan juga sekaligus bukan hanya tentang ilmu bagaimana cara membagi harta warisan, juga ilmu perkalian, pembagian, dan ilmu matematik. Saya tertarik ada Allah tuh berfirman begini dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Walabisu fi kahfihim salasamiatin sinina wazdadu tis'a. Ashabul kahfi itu ditidurkan oleh Allah sehingga dia menetap di goa. Alhamdulillah saya sama Umi udah pernah ke goa ini. Goa ini sekarang berada di negara Yordania, di kota Aman, di tengah-tengah kota Aman. Namanya Goa Ashabul Kahfi. Itu peninggalan-peninggalan Ashabul Kahfi masih tersimpan ini ya, dijaga oleh pemerintah kerajaan Yordania. Di situ tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, walabisu fi kahfihim salasamiatin sinina wazdadu tis'a. Ashabul Kahfi itu tidur dalam goa itu selama 300 tahun tambah 9 tahun. Ternyata menurut ulama-ulama falak, ilmu yang memahami tentang ilmu astronomi, itu artinya apa? Ashabul Kahfi itu tidur di goa selama 300 tahun lama tidurnya kalau dihitung menurut tahun Masehi. Tapi kalau lama tidurnya dihitung menurut tahun Hijriyah, Ashabul Kahfi itu tidurnya 309 tahun. Dari mana? 1 tahun Masehi itu 365 hari atau 366, 4 tahun sekali. Namanya kabisat. Oke. 300 dikali 365 itu kurang lebih sekitar 109.500 hari. Ini kan ilmu matematik tuh. 300 tahun kan 300 kali 365. Karena 1 tahun menurut tahun Masehi itu 365, 3 tahun sekali. Coba 300 kali 365 itu 109.500. Nah, 109.500 itu dibagi apa dengan tahun Hijriyah. Nah, tahun Hijriyah itu berapa? 354 hari. Bagi deh kalau Anda percaya. 109.500 bagi 354 itu hasilnya adalah 309. Dan ini ilmu matematik. Ayo, ilmu tentang biologi banyak sekali ya. Itu Kementerian Agama sekarang Buya sedang menyusun apa Buya? Tafsir ilmi tentang biologi, matematik, fisika ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita dapat bukunya ini untuk kita bisa baca ya, untuk bisa kita kembangkan. Jadi tafsir ilmu apa yang nggak ada dalam Al-Quran itu? Saya kasih contoh, ilmu perang. Coba Anda lihat, kalau terjadi peperangan, sebelum serangan darat itu terjadi serangan udara dulu. Yaitu firman Allah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu burung ababil itu melemparkan batu-batu dari neraka sijil ya, ada yang bilang sebesar kacang hijau. Tapi setiap batu yang dijatuhkan itu tepat mengenai sasaran. Ini artinya apa? Sebelum terjadi perang darat atau perang laut oleh angkatan udara maupun angkatan laut, lakukan dulu penyerangan dari udara. Ini strategi perang modern. Ya Bu ya? Itu terinspirasi dari surat Al-Fil. Coba lihat sekarang perang-perang di mana ketika Amerika menyerang Irak, kemarin ketika Rusia menyerang Ukraina, hampir semua perang-perang modern sekarang itu sebelum tentara yang namanya angkatan darat atau angkatan laut itu dari udara dulu. Ya, kemarin Iran menyerang
Israel walaupun nggak dengan pesawat, tapi dengan jet-jetnya yang diterbangkan ke udara kan. Wah, sekarang canggih. Dan ini terinspirasi dari surat Fil. Jadi ilmu apa yang nggak ada diinspirasikan dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan, ilmu apapun sebetulnya ada. Ya, oke. Makanya itu menuntut ilmu itu harus dari sumber yang benar, supaya ilmu kita berkah dan bermanfaat. Dan menuntut ilmu itu harus melalui penjelasan ulama yang terpercaya, kompeten. Begini, saya tertarik dengan satu ungkapan orang tuh begini. Obat diramu oleh orang yang mengerti cara meramu obat, dengan obat diramu oleh orang yang nggak mengerti cara meramu obat. Jangan tanyakan bahan obatnya. Bahan obatnya bisa sama, tapi hasil ramuan bahan obat itu bisa berbeda. Kalau yang meramu memang orang yang ahli dalam meramu obat, apoteker, dan dia belajar memang, insya Allah itu jadi obat. Tapi kalau bahan obat itu diramu oleh orang yang nggak kompeten dalam meramu obat, hasilnya akan jadi racun walaupun bahan obatnya sama. Di mana? Karena dia nggak tahu ukurannya berapa ampul, berapa mili, dosisnya berapa, dia nggak tahu. Jelas ya? Nah, Al-Quran hadis itu sumber hukum, bukan kitab hukum. Makanya kalau kita belajar ilmu namanya usul fikih, seorang mujtahid itu syaratnya diantaranya dia bukan cuma bisa bahasa Arab, tapi menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bahasa Arab. Saya kasih contoh yang simpel. Banyak orang sampai saat ini mengatakan, doa selain doa anak kandung nggak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Dalilnya itu waladin solihin yatulahu. Maaf, saya udah cari hadis ini dalam 9 kitab hadis. Sekarang nyarinya gampang sekarang kok. Saya nggak ketemu kecuali lafadznya waladin solihin yatulahu. Kalau anak kandung dalam bahasa Arab itu bukan walad. Anak kandung itu ibnun kalau laki-laki, bintun kalau perempuan. Justru hadis ini mengatakan yang sampai kepada si mayit setelah si mayit itu meninggal, doa siapapun anak manusia, apalagi di sini pakai isim nakiroh, bukan al-waladus soleh, waladin solihin, anak manusia, yang penting anak itu soleh. Dan si mayit itu ketika meninggal dia masih tetap beriman. Karena ilmu itu pasti sinkron. Kalau yang sampai kepada si mayit hanya doa anak kandung, Allah berarti tidak adil. Gimana nggak adilnya Allah? Nggak adilnya Allah, banyak orang yang meninggal dunia nggak sempat nikah, atau dia nikah nggak punya anak. Siapa yang mendoakan dia? Yang kedua, kalau yang sampai kepada si mayit hanya doa anak kandung, apa gunanya sholat jenazah? Karena sholat jenazah itu takbir ketiga, takbir keempat isinya doa semua kepada si mayit. Sementara yang menyolatkan tidak mesti anak kandungnya, bahkan anaknya belum tentu menyolatkannya. Jelas? Jelas? Paham? Nah, jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bersumber dari sumber yang benar, wahyu dan hadis, dan penjelasan ulama yang kompeten, terpercaya. Makanya Allah bilang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cara meraih ilmu yang bermanfaat lagi, selain kita harus tuntut ilmu itu berdasarkan sumber yang jelas, ya, dan juga dari orang yang kompeten, amalkan ilmu itu. Karena ilmu tanpa diamalkan tidak akan memberi keberkahan. Nabi berlindung dari ilmu yang tidak diamalkan. Imam Syafi'i berkata, ilmu adalah apa yang bermanfaat, bukan apa yang hanya dihafal. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. Alhamdulillah kita di pesantren ini, subhanallah, punya tempat, ya, dan orang yang kita ajar pun Allah subhanahu wa ta'ala mengirim hamba-hambanya untuk belajar di pondok ini. Ini kita syukuri. Karena ini adalah wasilah ilmu kita bermanfaat, maka mengajar itu jangan main-main, serius.
Karena Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu bukan cuma yang belajar Quran, tapi ilmu itu juga diamalkan. Bagaimana cara ilmu kita bermanfaat? Kita itu harus rendah hati, jangan sombong dengan ilmu kita. Ya. Kemudian kita banyak memohon kepada Allah agar ilmu kita itu diberikan manfaat dan keberkahan oleh Allah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Allahumma naffi'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, berikan aku manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan dan ajarkan aku ilmu yang bermanfaat. Dan cara mendapatkan ilmu bermanfaat, kita harus menjaga adab. Adab penuntut ilmu itu harus sabar, hormati guru. Maka di Nurul Ilmi ini sering kita bilang tidak ada bekas guru. Itu sarana untuk ilmu kita bermanfaat, ya, insya Allah. Ya. Jadi ilmu bermanfaat itu insya Allah salah satu caranya adalah hormati guru, apalagi orang tua. Jangan berharap ilmu kita bermanfaat kalau kita kurang ajar dan tidak berbakti kepada orang tua kita. Ya, itu cara untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sering jaga waktu, jangan habiskan waktu untuk yang tidak. Dan sepinter apapun kita jangan sombong. Ya, subhanallah. Di sini hal-hal yang menghilangkan manfaat dan keberkahan ilmu, tolong ini dihindari ini. Satu, ya, dalam belajar itu tidak ikhlas alias riya. Wow, supaya dikatakan orang hebat. Ya. Kemudian ilmu cuma sekedar dipelajari tapi tidak diamalkan. Allah menyindir dengan kata-kata orang yang berilmu tapi enggak diamalkan, kama salil himari yahmilu asfaro. Seperti keledai membawa kitab, gak ngerti apa yang dibawa. Kemudian hindari maksiat dan hati yang kotor kalau ingin ilmu kita bermanfaat. Imam Syafi'i pernah berkata, syakautu ila waqi'in su'ahifzi fa'arsadani ila tarkil masi. Aku mengadu kepada Waqi, guruku. Alhamdulillah saya dengan Umi ini pernah ziarah ke makamnya Waqi ya. Buya juga pernah ya di Kairo di Mesir. Ya, tentang buruknya hafalanku, maka ia menasihatiku untuk meninggalkan maksiat dan hindari menyepelekan adab dan guru. Ya, sepintar apapun kita bisa jadi, ya maaf, saya orang-orang yang pernah saya ajar yang sudah profesor doktor banyak Bu ya. Saya ke Brunei kemarin ini dengan Umi ketemu santri yang pernah saya ajar waktu dia di Senawiyah. Dia ingat sama saya. Dia sudah profesor doktor, dosen di Brunei itu. Di Indonesia ini ada beberapa orang yang sudah menjadi profesor juga yang pernah saya ajar. Jadi walaupun kita itu bisa jadi suatu saat lebih pintar dari guru kita, jangan kita sepelekan guru kita. Karena bagaimanapun guru itu orang yang sudah punya jasa untuk membuat kita bisa seperti itu. Jangan sombong dengan ilmu, karena kesombongan itu menutup keberkahan dan taufik dari Allah. Dan sebarkan ilmu itu, jangan disembunyikan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada Buya memberikan tambahan. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.